Dia bilang gara-gara lulusan luar negeri. Kalau orang Indo kan biasanya sekolah di negeri SM. Itu aku sakit hati sih. Aku pengen di mana sih rumah lu bang gitu loh. Breaking, Belinda diduga terpaksa jadi juara 1 karena kecolongan nembusin eksekutif chef Kiki ke MasterChef Indonesia 11 atau season 11 ya, yang notabene kompetisi memasak amatir ya. Nah di sini di retweet sama Chef Arnold. Jadi ada postingan dari FVXN ya. Kalau udah pro begini memang boleh lah ikutan kompetisi MasterChef. Dapat aja nih, ada yang nge-tweet nih ya, yang sebarin CV ternyata temennya si Arnold. Cek di akunnya masih ada jejak digitalnya. Yo, Bang City People. Bagi-bagi bersama Nyonya Mamang dan juga juga si Abu. Dua teman Bangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Radio Santulinya ada di deskripsinya. Ya. Abu is back, kita culik dari jam siang ya. jam 3. Nih pegang nih, silakan Abu jatahmu. Ya. Masih soal MasterChef-an nih. Sambil kita menunggu info dari Bang Oto, belum tayang kan. Kita ke drama baru MasterChef nih. Belum beres sama sakit hatinya Kiki. Ya nggak, dibilang sekolah cuma SMK. Nanti juga ada videonya kita play. Ini ada drama baru yang katanya masih untung Kiki nggak didiskualifikasi karena katanya ada seorang chef yang ngeposting berhasil menemukan CV-nya Kiki. Dia tuh eksekutif chef. Yang harusnya tidak boleh ikut MasterChef. Ya kan, bukan salah Kiki ya kalau kayak gitu. Kalau misalkan itu benar ya CV-nya. Iya, betul. Tapi diklarifikasi, Mamang nemu akun Instagram si pemilik restonya yang kan di CV kan eksekutif chef @ gitu kan. Iya. Nah, ada tuh pemilik restonya ketahuan sama netizen. Emang netizen kurang ajar gitu kan. Nemu diklarifikasi, dijelasin semua bahwa itu bukan eksekutif chef. Dan akhirnya yang ngeposting ngaku kayak iya gue cuman nyari engagement aja gitu. Gimana sih, kayak kenapa sih sama si Kiki, kenapa sih kok segitunya? Iya. Gitu loh, tolonglah. Padahal si Kikinya sendiri sudah apa namanya, kayak mau mencoba meredam ini dengan masuk di beberapa TV diklarifikasi karena kayak dia bilang kayak dari dia tuh udah nggak masalah gitu. Iya. Emang Belinda segala macam udah mau diredamin nih. Ada aja. Dia nih. sudah menerima lah ya. Pertama Mang mau buka ke ini nih, Kiki sakit hati dulu meluncur. Terus. Nih ya, di live TikTok ya, bentukannya ini kayak live TikTok semalam. Kiki bilang kalau dia sakit hati sama ucapannya Bapak WG gitu yang bilang sekolah ceki-ceki wow. Play. Ngerti deh. Ada satu orang ya, dia udah lumayan famous lah kan. Dia bilang gini, kenapa ya rata-rata gini gitu loh. Dia bilang gara-gara lulusan luar negeri. Kalau orang Indo kan biasanya sekolah di negeri SM. Itu aku sakit hati sih. Aku pengen di mana sih rumah lu bang gitu loh. Ayo dong kita tandem dong gitu loh. Aku sakit hati sih itu. Nah kita setelah sampai sini. Di sini Kiki dari kemarin bilang juara 2 segala macam ya udah ada ayam juang. Cuman perihal statement yang permasalahan sekolah gitu kan. Nah dia ngerasa sakit hati karena balik lagi ya. Ya memang kenapa kalau cuma lulusan SMK doang di Indo negeri gitu. Terus maksudnya lulusan SMK doang terus nggak akan jago gitu kan, belum tentu juga ya nggak. Sama kayak yang dibilang sama Code Blue kan. Aduh tolong lanjut lagi. Lanjut. Soalnya kan gimana ya, itu udah nyenggolnya bukan nyenggol aku sih bang. Itu nyenggol Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia gitu. Berani juga nih orang gitu. Gila nih. Nggak usah. Iya aku emang SMK, cuman SMK kan produk negeri gitu loh. Enggak, masalahnya skill tuh dibilangnya tuh bukan di sekolah. Iya makanya itu. Sekolah cuma buat bekal doang. Sekolah cuma bekal gitu loh. Makanya itu juga kalian kalau kalian mau sekolah di SMK kayak mau di mana kayak jangan takut, jangan minder gitu loh. Belajar yang benar. Betul. Jangan ya, maksudnya lulusan universitas luar negeri juga belum tentu begitu terjun di lapangan tuh jago gitu kan ya. Belum tentu bisa memanusiakan bawahan kalau misalkan jadi atasan, itu sih poin pentingnya ya. Dan juga kan meskipun sekolah tinggi tapi nggak ada pengalaman juga kalah sama yang berpengalaman gak sih? Dan juga satu attitude. Nah di sini nih perdana nih 7 jam yang lalu diposting Kiki yang mengakui kesakit-hatiannya dengan statement gak usah sensor lah, di komen juga ada banyak ya. Wilgos yang kemarin sempat viral gitu kan, perihal perbandingan masalah sekolah gitu. Jadi kayak wajar ya sekolah cuma SMK nggak juara 1 gitu kan. Jadi kayak kesannya kayak merendahkan SMK gitu ya. Tolonglah. Nah
Ini tuh kan udah mau habis ya yang perihal ini ya juara 1 ya. Iya. Ada drama baru lagi. Apa tuh? Tolonglah meluncur. Terus. Nih ya. Yes. Aku lagi nyari-nyari update terbaru soal Jessica Wongso. Ngeliat lambe muncul ini Chef Arnold disentil Ferry Irwandi gara-gara ucapan terkait kisru MasterChef blunder. Katanya kayak gimana sih nih di next slide-nya. Tiba-tiba aku ngeliat slide pertama ini nih, kayaknya nggak kesusun ya. Dengan sudah baik-baik kita tidak diskualifikasi, sudah cukup sampai di situ. Sisanya kita bahas bertiga gitu kan. Emang apa sih? Nah ini ada disentil Ferry Irwandinya kan. Nah sebenarnya permasalahan apa sih? Ini kan ini urusan disentil sama Ferry Irwandinya, memang nggak mau bahas terlalu dalam. Nih masalah ini meluncur. Terus. Ninja. Dari warga Tudun dulu ya, warga Tudum ya. Breaking, Belinda diduga terpaksa jadi juara 1 karena kecolongan nembusin eksekutif chef Kiki ke MasterChef Indonesia 11 atau season 11 ya, yang notabene kompetisi memasak amatir ya. Menurut gua udah bagus kemarin diem aja ya. Sekarang netizen malah makin mempertanyakan kredibilitas semua yang terlibat dalam show tersebut gitu. Jadi kalau dari dugaan Bapak warga Tudum ini kayak dengan dalih mencari klarifikasi gitu dari tim MasterChef gitu, kenapa Belinda juara 1 gitu kan. Malah netizen malah mempertanyakan, kan alasannya kan bisa dibilang tuh ya biar nggak nembusin kecolongan nih, ada eksekutif masuk si Kiki nih, eksekutif chef nih. Ya ditanyain sama netizen, ya berarti apa lu nggak ada screening di awal gitu peserta lu sembarangan aja gitu kok bisa kecolongan, karena memang itu bener eksekutif chef. Tapi kita lihat dulu nih. Nah di sini di retweet sama Chef Arnold. Jadi ada postingan dari EVXN ya. Kalau udah pro begini memang boleh ikutan kompetisi MasterChef, di tag nih MasterChef Ina sama Portal Coin ya enggak? Di sini ada CV, screenshot CV yang nih, my name is Rizkian Saputra, berarti merujuk ke Kiki dong, gitu kan. Singarimbun, people call me Kiki itu kan. Nih, berarti punya Kiki. Nah, di sini nih, di yang terbaru ada eksekutif chef di Oito Coffee Bistro dan Mitsuka Japanese barbecue. Meat daging. Dasar memang orang Sunda aja Mitsuka itu. Terus ini Japanese ada juga nih, ini 2021-2023 eksekutif chef ya. 2020-2021, wah banyak banget eksekutifnya. Pokoknya mah menekankan kalau dia itu adalah eksekutif chef yang diem-diem ikut MasterChef. Padahal MasterChef katanya untuk kompetisi amatir. Ya kan. Tahan sampai di sini dulu. Nah di sini yang tadi tuh sudah baik kita tidak diskualifikasi, bla 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 bla. Nah di sini ada yang komen nih, kenapa nggak dari awal saja toh diskualifikasinya Om gitu kan. Baru tahu setelah dia di final. Mau di saat final, nggak lucu kan kalau kayak gini berarti kesalahannya bukan di si Kiki ya. Kalau misalkan CV ini bener ya, kalau misalkan CV ini bener, terus si Kiki bener-bener kamuflase gitu kan, biar bisa ikut MasterChef, kan kesalahannya bukan di si Kiki, bukan mau bela, kesalahannya di panitia. Kenapa kok bisa masuk? Kalau dia nggak tahu ya kenapa? Ini buktinya bisa tahu katanya pas di final. Sebelum-sebelumnya kemana gitu kan? Nah ini sesalah-salahnya si anjir baca dulu belum beres. Ini dari Beluga. Sesalah-salahnya Kiki karena dia ternyata eksekutif chef di restoran, masih tetap salah pihak televisinya, tidak memfilter lebih awal untuk pesertanya. Kedua, di ajang grand final harusnya karena kesalahan di tim MasterChef terkait cek background. Kira cak background itu kan. Penilaian harus tetap objektif, bukan subjektif gitu. Jadi bukan karena begitu di final dicek, wah ternyata backgroundnya dia ini eksekutif chef gitu kan. Nilainya dikurang-kurangin kan, berarti tolonglah. Jadi ini keblunderan yang ditutup dengan keblunderan sih Nyo. Di last slide-nya, nah di sini memang ada ininya rules-nya. Balik lagi kalau rules kita hargain, memang setiap acara punya rules-nya kan. Chef profesional tidak boleh ikut MasterChef. Ajang kompetisi MasterChef memiliki peraturan di mana seorang chef profesional tidak boleh menjadi peserta dalam acara ini. Ya enggak, berarti kan secara nggak langsung kalau Kiki eksekutif chef, maka Kiki tidak boleh ikut MasterChef. Karena MasterChef tidak boleh diikuti chef profesional. Gitu kan niatnya kan. Betul. Niatnya begitu kan. Tapi ini ada yang menarik meluncur. Terus. Nih yo. Ada akun Instagram Nadra Denas. Mama berhasil menemuin gara-gara netizen, mantap nih. Dia ini adalah pemilik dari Mitsuka _Medan yang tadi ya nggak? Ya nggak, harusnya dong, bener dong.
Dia bikin klarifikasi juga buat ngebela Kiki. Ceki wow. Lay. Nih ya, di IG story-nya banyak yang nge-DM dia nanya-nanya segala macam kayak gini. Mohon klarifikasinya ke apa bener Kiki jadi eksekutif chef di restoran Kakak mulai dari tahun 2021 sesuai apa yang tertera CV tadi gitu kan. Ada lagi, halo mau nanya apakah bener Kiki MC 11 kemarin kerja di sini? Itu kan dapat banyak pertanyaan. Ya, dia bener kerja di sini kan sebelumnya kan, tapi bukan sebagai eksekutif chef. Terima kasih. Ada sedikit penjelasannya lagi. Nih. Sebelum Master Chef, memang Rizky yang panggilannya sekarang jadi Kiki MCI ini kerja lebih kurang 2 tahun di Mitsuka Medan dan Oito Chopi Shoshodoro gitu kan. Tapi bukan sebagai eksekutif chef, kayaknya jarang ya. Eksekutif chef mau masak dari pagi sampai malam di hot kitchen ya koreksi kalau salah kan ya. Saat Rizky lamar kerja dia juga bilang ke kita dia pingin kerja sambil nambah ilmu dan belajar dengan chef yang ada pada saat itu ya gitu ya. Karena kan dari umurnya juga dia masih muda, masih belum banyak experience, tapi memang seiring berjalannya waktu saya sebagai yang punya melihat kok memang udah kelihatan ya bakat dan kreativitasnya selama bekerja. So a part of this viral news, I want to say congratulations for him as the first runner up. Nah, di sini lagi. Di sini bukti bahwa Kiki pamit. Ya. Ya tadi udah diklarifikasi kalau Kiki bukan eksekutif chef ya. Terus di sini juga dijelasin bukti kalau Kiki pamit menekankan kalau memang dia pemilik restonya kan tempat Kiki bekerja ya. Ada chat dari Kiki, assalamualaikum Bu, selamat malam, mohon maaf mengganggu. Berhubung besok saya last day Bu, saya mau pamit sama Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah memberi saya kesempatan untuk jadi bagian dari Oito Hasibuan, dari Oito Mitsuka selama kurang lebih 2 tahun. Saya minta maaf kalau selama ini ada perkataan atau kinerja yang segala macam bla 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 gitu kan. Intinya oke, selamat, good luck ya. Tuh, sebelum ke Jakarta juga pamit langsung. Yang dilihat di TV memang seperti itu anaknya, bisa buat kesimpulan sendiri ya. Sekarang pantas-pantas aja ya kalau dapat gelar chef walaupun kemarin belum chef. Jadi justru gelar chefnya itu didapatkan setelah dia mengikuti Master Chef itu. Sebelumnya tuh kemarin dia cuma anak yang kerja buat bantu-bantu di dapur lah gitu kan, sekalian belajar. Jadi bisa dibilang kalau kita mengacu sama klarifikasi dari ownernya gitu bahwa CV yang viral itu meluncur nih. Terus? Yang ini itu hoax. Seniat itu diposting sama Evantan, di retweet sama Arnold Purnomo, Chef Arnold. Enggak. Kalau kita mengacu sama klarifikasi pemiliknya berarti ini ya speak doang, hoax doang gitu. Dia tidak eksekutif chef gitu. Iya, dan bisa banget digabung sama punya siapa gitu kali ya. Atau di typing atau kayak gimana segala macam. Iya. Cuma kan itu masih dugaan ya. Dia. Nah, netizen kan nggak mau menduga-duga. Dia cari siapa yang ngeposting, dari mana meluncur. Terus? Nih ya. Dasar netizen kan. Kurang ajar emang netizen kalau jadi intel emang parah nih. Dapat aja nih ada yang nge-tweet nih ya, yang sebarin CV ternyata temennya si Arnold. Cek di akunnya masih ada jejak digitalnya. Oke. Ini jejak digitalnya mau coba dibuktikan sama netizen. Happy birthday ya, homie Evantan gitu kan. Oke. Di sini aja di 2 jam lalu dia nge-tweet, saya pamitannya nggak ikutan drama, tadinya cuma cari sensasi doang biar dapat portal koin engagement. Itu bawahnya sorry ya klarifikasi lagi. Ini belum tentu palsu CV-nya. Saya dapat dari source internal, bukan saya buat-buat sendiri. Itu postingan original, serius nanya bukan ngeledek. Makanya personal info juga saya sensor. Sekian dari saya, jangan bingung lagi. Again cuma buat portal koin, gak maksud apa-apa. Tolonglah ya. Ya. Akhirnya di sini dia mengakui kalau cari sensasi doang biar dapat engagement buat portal koin. Oke, berhasil, engagementnya berhasil, tapi kan jadi sentimennya negatif gitu. Betul. Terus yang kedua yang aku mikir, apa nggak kasihan sama si Kiki? Kayak ya Allah gini amat sih, kayak sakit hatinya. Gue bilang semen sekolah negeri di Indo doang gak aja gitu kan, SMA doang gitu kan, sekelasnya kayak belum beres gitu. Malah ada yang bilang ternyata dia itu eksekutif chef. Iya. Jadi ibaratnya bermain curang di Master Chef gitu segala macam. Ya Allah kok nggak. Berarti kan harusnya dari yang ini Evantan ini harusnya ngecek dulu nggak sih ini bener apa enggak. Kayak kita aja deh, kita mau ngontenin sesuatu nih yang belum jelas, ini faktanya udah beneran apa enggak gitu, kita nggak berani gitu kan. Urgent apa sih dia sampai ngeposting ini dan belum di cross check gitu. Dan yang lebih parah ya,
kenapa di retweet gitu sama Chef Arnold? Mana nih ya tadi ya? Coba kita back lagi. Nih, kenapa di retweet gitu loh gitu ya. Walaupun apa ya sekedar retweet doang, tapi kan jadi dapat expose ya. Harusnya dipertanyakan dulu gitu, bener enggak gitu. Ini sampai dikasih caption, dapat berita hoax tentang CV Kiki, nggak tabayun dulu, nggak pikir panjang, langsung di-share seolah-olah dia pengen banget nyari kesalahan Kiki gitu kan. Nah ini sudah baik kita tidak diskualifikasi, seakan-akan dia sudah yakin bahwa CV itu benar gitu kan ya, kayak masih mending juara 2 lu, masih mending gak gua diskualifikasi gitu. Sedangkan tadi si penguploadnya pun sendiri dia bilang cuman pengen nyari sensasi, yang ternyata dia temennya kan, kalau dia dari jejak digitalnya ya. Nih ngarang cerita katanya baru tahu di final, jadi secara nggak langsung lu mau bilang harusnya emang Kiki juara 1 tapi nggak dikasih kan, kata si penguploadnya ya, kata kreator TikToknya ya. Nah ini berarti tim MCI-nya kecolongan ya Om, kurang lebih katanya. Nah yang menarik dicek juga sama kreator TikTok, CV-nya Belinda Christina LinkedIn loh ini gitu kan. Jadi yang nge-create gitu kan, bukan CV JPEG gitu kayak tadi. Ini ada Save the Party gitu kan, giliran Belinda yang di-spill CV-nya ternyata sama aja, sama-sama profesional chef ya. Nah di cross check dong. Kalau dua-duanya profesional chef, berarti harusnya nggak usah dipermasalahin sama Chef Arnold nggak sih? Karena kebetulan di final kan, ibaratnya udah profesional lawan profesional walaupun kecolongan gitu kan, ibaratnya kan. Segitu dibelanya ya. Ya walaupun memang bener kali ya, beda eksekutif chef dan CDP gitu kan. Tapi masalahnya si eksekutif chefnya ini udah di cross check belum bahwa dia bener eksekutif chef? Iya, betul. Kan sampai diklarifikasi sama pemilik restonya gitu. Tolonglah. Nih, ini kayaknya kreatornya kesel banget ya, si Evantan, si penyebar data Kiki tahu-tahu undur diri, lempar batu, sembunyi tangan. Kenapa ketahuan nyebar hoax ya? Lalu siapa si Evantan ini? Ya, ini yang tadi ini ya. Sorry ya, klarifikasi lagi, ini belum tentu palsu. Ini postingan original, serius nanya, bukan ngeledek, makanya personal info. Iya kan, sekian dari saya, jangan bingung lagi. Again, cuma buat portal koin segala macem. Tolonglah segitu. Maksudnya segitu urgentnya gitu, aku mau sensasi gitu. Tapi tolonglah. Kan bisa yang lain gitu daripada hoax, daripada ya kayak gitu deh. Iya, tolonglah. Kalau mau cari engagement gak dengan cara jahat seperti itu bro, katanya Maya. Tuh akun yang pertama kali share itu si Evantan, dia bilang dapat dari source internal, katanya di-upload buat cari sensasi. Nih kalau mau bohong jangan ketahuan sama orang-orang yang emang dunianya di hospitality Om. Apalagi Omnya ngarang indah banget loh, katanya 2015 dia masuk SMK. 2015 dia pakai part time jadi steward dan helper anak SMA pakai ala di kelas 11 Om. Gak mungkin banget kelas 10 itu masih Om, katanya. Mana nih part time steward and helper Grand Aston Medan 2015. Iya ya. Tolonglah. Ini pertanyaan siapa yang ngebuat gitu. Dan Anda yang ngepost kok bisa-bisanya tidak nge-cross check dan ngepost. Dan Anda juga kenapa nge-retweet anjir. Dan menjelaskan seolah-olah ya benar nih pas lagi final segala macam. Kan berarti tim, aduh ini makin kebelundaran makin dalam. Kan berarti bisa dibilang tim MCI kemakan sama CV yang belum diuji kebenarannya gitu. Karena begitu sekarang viral, di cross check sama ownernya, diklarifikasi kalau ini enggak, bukan. Iya. Masa kayak begini eksekutif chef gitu kan. Padahal ya ini aja maksudnya netizen aja bisa kok nge-cross check sama ke ownernya. Masa iya anggaplah tim master chef yang memang apa namanya kayak bilang untung nih nggak didiskualifikasi gitu kan. Masa iya sekelas tim master chef nggak bisa bertabayun cross check ke yang ownernya gitu biar tahu nih jelasnya gitu kan. Tolonglah ya, pusing lah ya Nyok. Padahal belum habis, baru tadi Kiki ngeposting ini nih meluncur. Just nih ya akunnya Kiki di story-nya baru dia ngeposting ini nih. Memang cuma anak SMK kok, SMK negeri lagi, tapi aku bangga kok bersama Bapak Direktur SMK Direktorat SMK RI gitu. Kayak ibaratnya gue tuh belum beres loh, sakit hati dikatain cuman yang apa sih tadi dia bilang tuh cuman ya lulusan SMK doang gitu kan. Ya enggak, belum beres itu tuh. Udah ada berita dibilang eksekutif chef. Ya mungkin kalau kayak gini sono, Ki gimana lo eksekutif chef? Ya gue aminin aja dah gitu kali ya. Padahal udah mau mereda loh. Udah mau mereda nih, kayak mungkin didiemin berapa hari lagi gitu kan. Udah reda karena udah masuk ke beberapa TV gitu. Udah klarifikasi, udah clear gitu. Malah berdua lagi sama Belindanya kan.
Dalah segala ada yang ngepost CV, di retweet pula, ada yang nanya dijabarin juga, dijawab juga seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa CV ini gitu dan ternyata teruji kebenarannya menganggap begitu ya. Ternyata si pengupload ngomong cuma nyari sensasi, si pemilik owner yang tertulis di CV itu udah klarifikasi kalau bukan eksekutif chef. Terus kalau udah gini kumaha? Gimana? Ayo. Bingung Pan. Tolonglah, dek remah. Coba yang mengerti bahasa Madura pasti tahu ya. Piye, coba tolonglah. Kita ke nextnya. Nyo. Lastnya kita tutup sebelum intermezzo, kita tutup dengan sedikit update dari Jessica nih ya. Mungkin ini bisa dibilang highlight ini ya atas pertemuan tadi kayaknya, karena baru diposting sama Bang Martin lokasi Manjutak di 1 jam yang lalu gitu. Berarti kurang lebih kalau sekarang jam 5 jam 4 gitu ya. Belum ada update terkait masalah pelaporan yang dijanjikan Jumat itu. Mungkin sudah diliput, lagi diproses sama ini kali tim medianya gitu kan. Mungkin tayangnya nanti malam-malam dikit kali ya. Lagi diedit dulu kali ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Jadi hari ini kami tim pembela Jessica Wongso berkumpul di sini ada 200 orang untuk membicarakan tentang rencana besok nih. Besok semua tim ini akan melakukan suatu legal action, yaitu melaporkan seseorang di Mabes Polri atas suatu dugaan perbuatan pidana menyembunyikan dan merusak barang bukti yang dipakai di persidangan Jessica, yaitu berupa CCTV. Ini para teman-teman kita yang ada di sini yang berbaik hati, ada juga ini sampai datang dari Bandung nih, ya, dari Bandung khusus untuk rapat aja, luar biasa. Jadi saya berterima kasih kepada semua teman-teman saya. Jadi yang hari ini 200 hadir di sini, mungkin besok yang datang lebih daripada itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para netizen yang sungguh-sungguh berjuang untuk kebebasan daripada Jessica, supaya tidak ada lagi korban-korban seperti Jessica di antara kita di kemudian hari. Kita berdoa pada Tuhan agar semua perjuangan kami ini dikabulkannya. Terima kasih. Amin. Save Jessica. Ya, save Jessica. Save Jessica. Yes. Ini kayaknya semalam ya, Semalam ya. Ini Bang Martin lihat post kali ya. Dia ini semalam, berarti semalam tuh bener-bener ibaratnya berembuk ngegodok gitu kan untuk matangin pelaporan ini gitu. Bahkan tadi dibilang sama Bang Oto yang dari Bandung juga sampai bela-belain datang gitu kan. Berarti tadi yang 1:30 kan sesuai dengan beberapa hari yang lalu Bang Oto janjikan itu kan. Dia bilang Jumat 1:30-an lah gitu kan, after Jumatan itu kan mau melakukan pelaporan. Berarti kemungkinan besar benar terjadi, tinggal nunggu nanti pihak-pihak media yang wartawannya mungkin sudah meliput, sudah menyetor untuk di editing segala macam terus ditayangkan gitu. Kemungkinan kalaupun jadi mateng gitu udah ada segala macamnya, besok bakal kita kontenin nih gitu. Mudah-mudahan seru Siapa ya? Aku tuh kan pasti ditanya. Jadi siapa Bang yang dilaporin ya Bang, nama-namanya kan pasti di-mention tuh namanya, kayak waktu Hakim juga kan di-mention. Aduh siapa ya? Apakah yang dimaksud itu nama yang DS kemarin? Iya, yang EDS gitu atau nama yang ini loh yang dibilang sama Bang Rismon. MN gitu. Iya. Atau dua-duanya gitu. Tapi kan katanya kemarin lebih ke yang itu, barang bukti. Iya, kita lihat aja nanti kan, nunggu belum ada infonya, kita nggak bisa terlalu banyak menduga gitu. Sama ini yang memang penasaran tuh ya, yang soal bapak mantan Kadif Propam gitu kan. Kan Bang Oto bilang kalau memang benar itu dia dan dia mau bilang itu, saya akan minta dia buat jadi saksi. Wah, pecah banget sih persidangan kalau kayak gitu. Gemes gitu ya kayak. Kita ke intermezzo aja Nyo. Nyo, intermezzo kita kali ini tanpa Abu ya. Karena Santi People Abu lagi karena nggak tahu ya, di luar dingin, di dalam kamar juga dingin. Jadi dia lagi ngangetin badan di dekat lampu. Nih ya, sambil di video ini ya buat ngeliat si Abu nih ya. Nih, kita rekam videonya nih. Oh, si Abu tuh. Dia nganget di Nanaonan mana teh Abu. Menghangatkan diri di depan lampu, bener-bener di depan karena itu lampunya memang agak panas kan. Jadi dia ya udah nganget di situ aja. Enak banget. Jadi itu kan lampu buat apa ya, nerangin background gitu. Maklum lah masih ada-adanya syuting yo. Jadi ya udah dia abis makan tadi di sini turun ke situ langsung ngangetin di luar lagi hujan, di tolong lah. Udahlah kita meluncur langsung nih yang pertama intermezzonya. Play. Jagoan nih.
Kenapa? 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 Entah mamahnya, entah gurunya. Yang awalnya dia action begitu ngeliat, lah ampun bos gitu ya. Lucu banget. Disikat-sikatin. Apa lu? Ya. Ya, lucu, kayak mau mukul nih. Tuh. Kayaknya yang satu nih ini kayak Kim Woyong kayaknya. Yang ininya itu Iya. Jaggernya, jagoannya berarti ya. Kan dia karena gendut gembul juga. Gurunya itu, tolonglah, Meg. Padahal mukanya nih Bang, tadi aku baru mau komenin. Padahal mukanya cantik gitu, kayak kalem tapi galak. Taunya. Iya kan mukanya tuh muka-muka kucing kalem kan. Kucing baik-baik gitu Iya. biasanya, tolonglah. Ternyata. Atau mungkin itu gebetannya, jantan gitu kayak, enggak aku baik gitu ya. Tolonglah. Kita kasih next aja. Yes. Ini buat Santuy People yang kangen Pakmu, kita coba tipis-tipis karena ini postingan sama dari konten kreator Leila Adriana ya. Yang jelas kalau dari akunnya Fadilnya gitu pasti kena copyright. Iya. Kalau ini enggak nih. Ini katanya behind the scene Pakmu di prank ceki-ceki wow. Play. Enggak sih nanya ini operator mana? Operator mana ini operator mana? Saya mau tanya. Guys, hari ini jadi aku mau ngerjain Pakmu sama Kak Fadil. Ini utusan Kak Fadil guys. Nanti Kak Fadil bakal nelpon aku, kemudian kita bakal pura-pura telepon abis kayak, maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Bismillah. Oke, I'm ready. Oke, I'm ready. Oke Kak Fadil, aku siap. Bismillah. Deg-degan. Senam suara lu. Oh, mau lepaskan pakaian kamu. Bismillah. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Cobalah. Matiin. Sudah dibilang tidak cukup pulsanya, kenapa masih telepon lagi? Ini bos malu nih. Maaf. Pakmu sampai ngisi pulsa loh. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Cobalah beberapa saat lagi. Pulsanya gimana mau telepon? Oh. Sudah dibilang pulsa tidak cukup, kenapa masih telepon lagi dan lagi? Kerjaan saya sangat banyak, tolong jangan mengganggu siang hari saya yang sangat chill ini. Halo. Pulsa Anda tidak cukup. Mana Mbak? Jika Pakmu masih kekeh ingin berbicara, tekan 1. Mana operator mana Mbak? Orang nggak punya pulsa dimaki-maki. Tekan 1. Jika ingin isi pulsa, Operator mana? Orang pulsanya habis dimaki-maki di sekolahin. Pakmu, Operator mana ini? Operator mana? Saya mau tanya. Pakmu, tolong jangan marah-marah dahulu. Sebelum marah harus isi pulsa terlebih dahulu. Isi pulsa bisa pakai flip Pakmu. Isi pulsa beli di flip, flip, dan flip. Flip. Dapetin satu beneran. Pakmu bisa beli paket nelpon juga di flip. Isi pulsa di flip. Mohon maaf, Pak. Tidak apa-apa Pakmu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu untuk Pakmu dan sekeluarga. Ini teman habis. Dia kerjanya di operator, makanya suaranya mirip. Bella. Lu operator mana? Operator orang. Dia protes, operator mana yang maki-maki orang gak punya pulsa gitu. Ya Allah, Pakmu gemoy sekali Pakmu. Tolonglah, Itu aku panjang yakin. loh intermezzonya. Aku yakin itu pasti nahan ngakaknya so hard banget ya. Pakmu. Allah. Fadil Jaidi jadi paling jahil. Tolong Pak. Kita kasih ke next aja. Just Nih ya, Yes. definisi Meng terburu-buru ceki-ceki wow. play. Ini mamahnya dengan suara makan tuh. Enggak, emang dia pikir dia kelinci kali ya, begitu ya. Apa ya ke kiri? Ya. Kan- Udah kayak mobil ngedrift tau Iya, gak? masalahnya kecepatannya ya biasa aja gitu. Kayak dia lari biasa juga, nyampe segitu-segitu juga. Sampai ampluk-amplukan begitu. Tuh ampul-ampulan begitu. Lagian juga kan pasti dikasih. Tuh. Wah, ampul-ampulan Itu aku begitu. yakin itu bulunya karena paunya masih mulus. Oh, licin. Licin. Oh, licin. Tolonglah, Meng. Eh,
Oh enggak nih, komennya kaget aku nih. Ada yang bilang kan itu cacat lahir kan katanya tuh. Terus di bawahnya saya kira cacat, ternyata caper, kok larinya miring-miring kayak Ceper. kucing. Oh ceper. Tolonglah, kaget aku. Next ya. Terus. Jadi inget tadi ngomong-ngomong soal ceper ya, padahal caper. Ngomong-ngomong soal caper padahal ceper. Ini ada yang caper pengen main. Ciki-ciki wow. Play. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kamu di posisi itu lagi capek tapi kucing ngajakin main kayak gitu, mintanya gimana? Udah capek banget, udah lelah lesu gitu. Ya ayo gitu. Mana suaranya gemes banget lagi. Kucing mahal. Iya. Lucu banget suaranya. Tuh. Kenapa sih kucing British Shorthair tuh suaranya rata-rata manjanya tuh kayak gitu kan, jadi pengen. Untung si Abu tidur. Kita ke next ya. Terus. Kalau suara kucing ini pengen gak nih? Kucing yang menyamar jadi Godzilla. Ciki-ciki wow. Play. Kenapa begini? Ya Allah. Kan dia lagi marah ya. Iya. Cuman marah sama siapa? Sama bayangannya di kaca gitu. Iya. Apa di dalam ada apa iya, gitu? Kali di dalam. Tapi kenapa harus kayak Godzilla gitu? Kan kalau kayak gini sama editor berkelas nanti dibikin api. Wow. Iya, atau enggak suara Godzilla beneran. Karena posenya kayak pose Godzilla tuh. Tolonglah, Mungkin dia ini berdiri gitu biar terlihat serem gitu. Padahal menggemoy. Padahal nggak ada serem-seremnya. Tapi pengen yang ini juga. Pengen. Oke, kita kelasnya meluncur. Yes. Ninyo. Yes. Expectation versus reality terhadap Meng. Iya. Ciki-ciki wow. Play. Ekspektasinya dia pengen bisa diajak jalan-jalan itu, realitanya ternyata ya namanya juga kucing ya wajar. Mager. Ini ekspektasinya dijelatin kayak gini gitu, realitanya mau megang aja nggak berani. Ini ekspektasinya dipakein kostum, realitanya malah ngereok. Tapi bener kadang kalau ngeliat kucing orang gitu kan, ini sambil kita play aja ya, sambil kalau ngeliat kucing orang gitu bisa pinter banget, bisa dipakein gitu kostum ya. tuh tenang gitu, bertingkah gitu kan. Giliran kita beli nih mahal-mahal dipakein nggak mau ngereok. Iya pasti bakal Tuh, dilepas. ini kan dia seneng gitu. Dah, ini ngereok kayak ada sesuatu di badanku tidak enak gitu. Iya karena udah nggak terbiasa pakai baju kali ya. Mungkin, aduh tolong. Nanti kalau kita punya kucing yang masih pelihara dari kecil, kita pakein baju dari kecil. Oke, kita paksain Iya, bungkus. biar dia terbiasa. Kita panggil dia lemper. Kenapa? Ini bungkus, tolonglah. Dan lanjut kita ke setting super thanks-nya aja, yuk. Lucu. Cus. Nyo, Ya. super thanks kita kali ini ada 3. Buat yang ngasih ke Abu mohon maaf ya, nggak bisa ditampilin lagi, bisa dilihat tadi videonya kan dia lagi bobo gitu. Jadinya dia bobo. Jadi lagi bobo. Jadi mohon maaf sekali, memang nggak tahu diri sih Abu, mohon maaf gitu kalau dikasih super thanks dia Tapi tenang Santuy People, kita tetap berusaha untuk melaporkan dia dan membawa dia ke HRD buat dilaporkan ke ini Asosiasi Kucing. Asosiasi Kucing Indonesia atau disingkat AKI. Iya, Asosiasi Kucing Indonesia gitu kan. Nanti kita laporin si Abu ini. Pemalas si Abu. Yang pertama kita buka dari Haibara ya, Abu. Bolos terus, uang jajannya buat Dino aja deh. Tuh kan, mohon maaf ya, suka banget dengerin Radio Santuy habis pulang kerja. Terima kasih. Walau kadang sampai ketiduran, tapi mantap. masih mau nonton lagi kalau udah bangun. Makasih buat Nyomang, semangat terus nyari beritanya. Semangat juga pejuang rantau di sana lagi di luar ini kan, luar negeri. Nextnya dari numpang lapak ke Haibara ya. Ya si Abu bolos lagi padahal masih karyawan kontrak ya. Aduh dipecat enggak Nyomang? Tentu saja tidak. Enggak dong. Tentu saja tidak. Tapi aku masih suka lihat Abu ya, soalnya Abu gemesin. Sikap cueknya itu kayak karakter tsundere di anime. Iya. Kayak kakak kelas jutek dia tuh. Tolonglah ya. Kalau dipecat nggak bisa lihat si Abu lagi. Abu nggak ada, Mamang kembali di mek-mek. Aduh kasihan Mamang, mana si Abu gitu ya. Nah sekarang si Abu lagi di belakang. Iya. Makin banyak orang yang membantu keadilan buat Jessica, sampai pihak hukum dari Aussie pun ikut membantu ya. Semoga kasus ini cepat selesai dan keadilan bisa ditegakkan di negeri Konoha ini. Amin. Amin. Face Fakeling. Numpang komen, jubir jaksa bener, kalau takut nggak usah jadi jaksa. Tapi berani sama cuan, kurang ngopi kayaknya dia. Jadi jutek bin manyun. Iya kan, sebenarnya Bapak Ketut bener, statementnya tuh bener bagus gitu. Cuman agak jutek aja kelihatannya gitu. Tolonglah. Nesha Blue Oreo. Numpang komen ya Kak. Memang undang-undang sudah menjamin, tapi apa mereka mau melaksanakannya?
Suka bener aja. Tukang sanajatan numpang lapak, Kak. Mang maaf baru bisa nonton dan komen lagi. Mang masih tetap bingung sama kasusnya. Tenang, kita kawal pelan-pelan. Bisa lah pelan-pelan, ngerti lah. Next ya. Dari Jini. Terima Jininya kasih. Jini gak nih? Terima kasih Ainyo Mang. Saya pengen nitip ucapan terima kasih buat Pak Bos Sido Muncul. Terlepas dari siapa yang benar dan yang salah Di kasus Jessica nanti, saya akan tetap setia menjadi pelanggan Sido Muncul karena Sido Muncul selalu menemani hari-hariku di sini. Dan buat netizen semua, yuk kita terus kawal kasus ini sampai tuntas. Cuma heran aja ya. Kasus seperti ini dan sudah lama di berita sana sini. Kok bapak yang berada paling atas itu yang katanya mengayomi dan ada untuk sulit sekali ini. Mengerikan. Udah langsung ke next aja dari Marsha. Semakin banyak yang muncul buat belain Jessica, semoga cepat terungkap kebenarannya. Amin. Masih nggak bisa bayangin kalau memang benar dia nggak bersalah dan udah di penjara 7 Iya, tahun. sumpah lo, aku nggak Berapa kebayang banyak loh. kerugian Jessica waktu materi, fisik, mental. Justru nggak tahu ya. Aku kayaknya berpikirnya logika tuh lebih bisa nerima kalau ternyata memang dia bersalah, dia ingat dia tetap terbukti bersalah gitu dan makin terbukti bersalah. Tapi kalau misalkan terbukti tidak bersalah, anjir mau gimana ini teh atuh euy. Next ada dari Suzanne, tolonglah radio santuy. Naon atuh? Duduk sana, malam kakak, malam nyomang. Nyari kerjaan aja susah, apalagi nyari keadilan. Kayaknya tok bulu ketek. Maaf ya Mang, komennya agak absurd. Maklumlah efek samping jadi babu 6 ekor emeng. Wah, banyak banget tuh. Tolonglah. Next ada dari Rangkampuang, no komen. Nyimak aja, Abu pasti sibuk nyari duit tambahan untuk beli hukum di kerajaan. Kucing Nesia. Oh, kucing Nesia. Siap, untung nggak jadi deg-degan mama. Next ada dari Tete Ece. Halo. Nah, halo Baraya Santuy. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau panjang curhatan. Ece ini lihat kasus Jess ini bikin Ece PTSD. Apa tuh? Ece udah lama pengen pulang kampung dan tinggal di Bandung. Ya. Tapi Ece takut nih ya, pernah coba tinggal sekeluarga di Bandung. Aduh, belum apa-apa udah dipalak sama polisi. Padahal itu adik ipar sendiri. Ece langsung balik ke Melbourne. Enggak, kayaknya enteng banget itu. Mau balik kemana? Ke Melbourne. Enteng banget Ece. Kamu Ece dengan broken heart ya. Apalah Ece ini cuma remahan rengginang. Mudah-mudahan kalau justice this time win, Ece pengen pindah ke Bandung. Abu Bangor Ulina Jaramba. Apa itu artinya? But still I love you gitu. Apa artinya? Abu bandel gitu, mainnya ya kelayaban gitu ya. Iya kalau di Bandung mah deket, atuh ke Jakarta mah tinggal ke Ulin, panggil orang Ulin, orang nongkrong gitu ya. Orang apa itu? Nah, Orang Ulin. Kita main, kita nongkrong gitu. Oke. Last dari Mayuda Pratama. Boleh disikat. Pak Ketut yang terhormat, apakah Anda tidak punya HP dan TV? Dunia sudah canggih Bapak, ada YouTube, ada TikTok, ada yang ramai membahas kasus ini. Atau jangan-jangan Anda menutup mata dan telinga? Sepertinya iya, hukum Indonesia benar-benar tidak adil. Muak aku. Semoga segera dibukakan pintu hatinya. Anabul yang terakhir, kocak parah. Habis. Kotor enggak? Aku udah cuci. Kapan? Oke, boleh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen betisan-tisan bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang. cabut Cabut dulu dan ciao.